adik-adik, selamat sore semuanya. Apa kabar? Mama Sami yakin pasti semua baik ya. Hari ini kita akan ada dalam ibadah tunas Jemaat GPI Elim Abepura. Ibadah persekutuan anak dan remaja Jemaat GPI Elim Abepura. Nah adik-adik sekalian, seperti biasa kita masih tetap ibadah di rumah. Karena kondisi yang kita alami, virus corona membuat segala sesuatu kita masih terjadi di rumah. Dan karena itu, mari Mama Sami ajak semuanya kita siapkan hati kita kepada Tuhan dan kita beribadah di sore hari ini. Membuka ibadah kita di saat ini, bersama kakak Vikaris yang akan mengiringi pujian ini, sama-sama kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Nah adik-adik sekalian, kita akan mulai ibadah kita di saat ini. Mama Sami mengundang semua bangkit berdiri. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan menyanyi bersama lagu Mari Masuk, Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, sekali lagi mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Mari adik-adik kita berdoa di saat ini. Ibadah persekutuan anak dan remaja Jemaat GPI Elim Abepura yang kami laksanakan di saat ini, biarlah mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan dengan perantaraan Roh Allah yang suci kudus. Tuhan menyertai kita sekalian yang beribadah di saat ini. Amin. Adik-adik disilakan duduk. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan sama-sama membaca Mazmur pujian. Sama-sama kita membaca Mazmur pujian yang diangkat sore hari ini dari kitab Mazmur. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Semua sudah siap? Adik-adik yang masih kecil, tolong mama, papa, kakak yang lebih besar bantu membuka Alkitabnya ya. Nah adik-adik kalau semuanya sudah mendapatkannya, mari sama-sama kita membacanya secara bersama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian Mazmur pujian kita di saat ini. Adik-adik sekalian, mari kita angkat satu pujian. Yang berkata, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, Raja segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Dia Raja. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, adik-adik sekalian, saat ini kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Namun adik-adik sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan kita di sore hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, di saat ini sebagai anak-anak Tuhan ketika kami ada dalam persekutuan Tunas Par Jemaat GPI Elim. Bapa yang baik, kami sudah boleh memuji Tuhan dan di saat ini betapa kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon Bapa datang dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkatilah hidup kami semua, supaya firman yang sudah terbuka di depan kami ketika kami membaca dan mendengarkan, kami dimampukan oleh Tuhan untuk mengartikan itu dalam kehidupan keseharian kami. Datanglah ya Roh Kudus, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sama-sama kita baca ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sudah buka Alkitabnya semua? Pasti sudah ya. Ayo adik-adik kita baca sama-sama. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita semua yang mendengar, tetapi akan sangat berbahagia ketika kita tidak sekedar mendengar, tapi menjadi pelaku. Baik adik-adik sekalian, di
Di saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan secara bersama, sudah baca secara bersama. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Dari bacaan kita ini adik-adik sekalian, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai secara bersama. Yang pertama, adik-adik dapat menjelaskan ciri hidup jemaat mula-mula. Yang kedua, adik-adik dapat belajar dari cara hidup jemaat mula-mula untuk hidup berbagi dengan sesama. Nah adik-adik sekalian, dari perikop kita di saat ini, Mama Sami mau bilang ketika seseorang dipakai Tuhan dengan talenta masing-masing, dia pandai berkata-kata, dia pandai untuk berbicara, menyampaikan argumen dalam setiap kegiatan dengan fasih, dengan baik, maka sangatlah ditentukan. Ketika perkataannya itu sudah baik, maka sangatlah ditentukan dengan cara hidupnya. Ketika dia melakukan segala sesuatu dalam perkataannya itu baik, lalu cara hidupnya tidak sesuai, itu salah. Nah, ketika dia melakukan segala sesuatu lalu kembali kepada cara hidupnya yang baik, maka Tuhan akan memberkati dia. Hal itu pun yang akan kita pelajari di saat ini. Adik-adik sekalian, ketika Tuhan pakai para rasul untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan, lewat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memakai Rasul Petrus untuk berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka bertambah 3.000 jiwa dari bacaan kita tadi. Nah adik-adik sekalian, kalau begitu, dari kondisi yang seperti ini lalu kita lihat, apa sih ciri hidup dari jemaat mula-mula? Dari bacaan kita tadi kita lihat yang pertama, ciri hidup yang pertama, mereka bertekun di dalam Tuhan. Adik-adik, mereka bertekun di dalam Tuhan untuk apa? Firman Tuhan menyatakan bahwa mereka bertekun untuk mendengar pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun untuk mengajarkan rasul-rasul tentang kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, mereka bertekun dalam persekutuan. Artinya apa? Mereka rajin ibadah. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan ibadah. Dan mereka bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, adik-adik sekalian, sikap hidup yang peduli dan saling berbagi. Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca ayat 44 dan 45. Adik-adik, apa yang mereka pedulikan? Apa yang menjadi milik mereka bukan menjadi milik mereka sendiri. Mereka tidak hidup secara individual, tapi mereka hidup berbagi dengan sesama. Ayat 45 menyatakan, harta milik mereka, mereka mampu menjual itu dan membagikan kepada orang yang membutuhkan. Luar biasa adik-adik sekalian. Kepedulian mereka dengan tidak mementingkan diri mereka secara pribadi. Tetapi mereka hidup dalam sebuah kebersamaan hidup yang rukun di dalam Tuhan. Sehingga apa yang menjadi milik mereka, harta benda mereka, mereka mampu menjual dan membagikan itu kepada orang yang membutuhkan. Luar biasa. Adik-adik sekalian. Ya, kepedulian sosial yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka hidup bersama dengan rukun. Mereka memecahkan roti di dalam bait Allah, dari rumah ke rumah mereka bergilir pindah tempat. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi masalah mereka? Mereka pecahkan bersama. Apa yang menjadi kekurangan mereka? Mereka membantu mencukupkan apa yang menjadi kekurangan orang lain. Bukan mereka berkumpul untuk menceritakan kejelekan orang, untuk menggosip, untuk menceritakan kelemahan orang lain, menceritakan kebaikan orang. Tidak. Tapi mereka berkumpul untuk memuji Tuhan. Mereka berkumpul di dalam rumah Tuhan. Mereka berkumpul di rumah-rumah jemaat. Untuk apa? Untuk beribadah dan memuji Tuhan. Luar biasa tidak adik-adik? Luar biasa kan? Ciri yang ketiga, mereka hidup saling melayani. Ayat 46 menyatakan, mereka hidup dengan rukun, dengan tulus hati. Adik-adik, mereka hidup dengan rukun, dengan tulus hati. Yang disampaikan tadi apa? Mereka hidup berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, saling melengkapi diri, saling membantu satu dengan yang lain.
kehidupan mereka seperti itulah, firman Tuhan saat ini menyaksikan orang banyak menyukai cara hidup mereka. Orang banyak menyukai cara hidup mereka karena apa? Adik-adik bayangkan, mereka hidup di kota Yerusalem, kota yang besar, yang ada dalam keberagaman manusianya, tetapi ada segelintir orang yang Tuhan pakai supaya dunia melihat bahwa luar biasa orang-orang ini punya cara hidup. Bayangkan, harta mereka mampu menjual untuk orang lain. Apakah kita mampu melakukan itu sama dengan mereka? Ya, adik-adik sekalian. Karena kondisi seperti itu orang di luar sana melihat luar biasa. Orang-orang ini punya cara hidup sangat luar biasa. Mereka beda dari yang lain. Sehingga firman Tuhan menyatakan pada ayat yang ke-47. Semakin hari dari hari ke hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Karena apa? Orang melihat dari luar. Luar biasa orang ini punya kehidupannya. Dengan cara hidup mereka menjaring orang lain untuk datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus menambahkan jumlah mereka dari hari ke hari, mereka semakin bertambah banyak. Kenapa? Karena Tuhan pakai para rasul untuk membuat tanda dan mujizat. Ada banyak tanda dan mujizat. Mujizat apa? Mujizat kesembuhan, mujizat untuk mengusir roh-roh jahat. Tuhan izinkan. Sehingga orang lain melihat luar biasa orang-orang ini punya cara hidup. Semakin hari mereka semakin banyak, Tuhan kirim orang untuk datang bersama dengan mereka. Hal itu luar biasa ketidak adik-adik? Tuhan Yesus luar biasa ketidak? Luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tujuan yang kedua, adik-adik sekalian. Adik-adik belajar dari cara hidup jemaat mula-mula untuk hidup berbagi kepada sesama. Sekarang Mama Sami mau tanya, pernahkah adik-adik hidup berbagi? Mungkin dengan kakak, adik di rumah, dengan teman di sekolah, dengan teman di gereja dalam persekutuan. Pernah? Pasti semua pernah. Hal sekecil apapun Mama Sami yakin semua pernah melakukan itu. Nah, kalau berbicara tentang hal berbagi, maka persekutuan anak dan remaja jemaat Elim sudah melakukan itu. Dengan cara apa? Adik-adik ingat, ketika mau hari ulang tahun, tanggal 15 Februari, pasti ada sesuatu yang kita buat. Kita mengunjungi orang tua. Kita berbagi sedapat mungkin kita bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik sekalian, tadi tujuan yang pertama menyangkut ciri hidup jemaat mula-mula. Yang kedua, tujuan yang kedua, adik-adik belajar dari cara hidup jemaat mula-mula untuk hidup berbagi dengan sesama. Sekarang Mama Tami mau tanya, pernahkah adik-adik melakukan apa yang disebut hidup berbagi? Pasti sudah ada yang melakukannya di rumah ya. Entah dengan kakak, adik, dengan teman di sekolah, dengan teman di persekutuan, di gereja. Pasti sudah melakukan itu. Nah, kalau untuk persekutuan anak dan remaja, menyangkut hidup berbagi sudah selalu dilakukan. Contoh, ketika kita mau hari ulang tahun tanggal 15 Februari, pasti ada gerakan yang kita lakukan. Entah kita mengunjungi orang tua, orang-orang yang membutuhkan, pasti kita pergi melayani. Yang berikut, ketika suasana camping Paskah, hari terakhir camping Paskah sebelum kita pulang, pasti kita mengunjungi tempat panti asuhan untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Betul kan? Kalau gitu Mama Sami mau tanya, yang tahun lalu kita ke panti asuhan mana? Ayo, ada yang ingat? Philadelphia pasti ingat itu, Anak Perdamaian. Ya, kita berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di sana. Apa yang ada pada kita, kita berbagi dengan mereka. Itu sukacita kita tersendiri. Yang berikut, menjelang perayaan Natal. Menjelang perayaan Natal, kita pasti melayani orang-orang tua kita. Adik-adik sudah dipersiapkan untuk membawa puji-pujian, memimpin liturgi, berdoa syafat. Itu sudah dilakukan. Nah, menyangkut hidup berbagi, semua kita sudah lakukan. Nah, kalau begitu adik-adik sekalian, dari cerita kita di saat ini, apa makna dari cerita yang kita sampaikan di saat ini, yang Mama Sami sampaikan di saat ini? Makna yang pertama, kita harus tetap bertekun di dalam persekutuan. Artinya apa? Kita harus tetap bertekun mulai dari ibadah tunas, sekolah minggu, ibadah-ibadah keluarga bersama papa dan mama. Kita harus terlibat dalam kegiatan seperti itu. Karena apa? Hal yang seperti itu sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yang kedua, sikap peduli dan saling berbagi harus tetap kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin hal yang paling kecil, ketika kita punya teman sakit, teman-teman harus mengunjungi. Mungkin teman-teman bisa menyisihkan
Adik-adik bisa menyisihkan sedikit dari uang jajan untuk ketika teman tidak membutuhkan, kita bisa berbagi. Itu hal yang paling kecil yang mampu kita lakukan. Dan yang terakhir adik-adik sekalian, kita harus hidup saling mengasihi dan menghormati. Karena apa? Kenapa kita harus lakukan semuanya itu? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di tiang kayu salib untuk kita. Untuk Mama Sami, adik-adik, Mama, Papa, semua orang yang kita cintai. Yang harus kita lakukan, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mengasihi sesama, menghormati orang lain. Itu yang Tuhan tuntut dari hidup kita. Dengan demikian firman Tuhan di saat ini mengajarkan kita. Untuk mari adik-adik sekalian, kita meneladani sikap hidup jemaat mula-mula. Dengan apa yang ada pada mereka, sedapat mungkin dapat kita memberi apa yang ada pada kita kepada orang yang membutuhkan. Apalagi dengan kondisi yang seperti kita alami sekarang. Sedapat mungkin kita harus berbagi. Firman Tuhan di saat ini sampai di sini. Dan yang paling terakhir, khusus bagi anak tanggung dan remaja. Mama Sami punya pertanyaan. Silakan adik-adik ambil bolpen dan buku, ditulis pertanyaannya. Nanti silakan dikirim ke Mama Sami lewat nomor HP yang ada. Yang pertama, sebutkan ciri hidup jemaat mula-mula. Yang kedua, pernahkah kalian melakukan hidup berbagi dengan sesama? Kalau pernah, sebutkan 2 saja. Dan yang ketiga, menurut adik-adik, apa makna dari cerita kita di hari ini? Itu saja firman Tuhan bagi kita di saat ini. Khusus bagi anak tanggung dan remaja, jangan lupa kirim ke nomor HP Mama Sami. Mungkin seperti itu bacaan kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik adik-adik sekalian, saat ini kita akan ada dalam doa syafaat. Dan karena itu, mari dalam sikap berdoa, kita menyatu hati di dalam doa. 1, 2, 3. Bapa, di dalam nama Yesus, kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di hari ini, dalam ibadah persekutuan Tunas, anak dan remaja Jemaat GPI Elim Abipura, kami boleh menyanyi memuji Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu sebelumnya Bapa, kami berterima kasih atas sepanjang hari ini kami ada dalam aktivitas hidup kami. Dari pagi sampai sore ini, dan kami boleh duduk sejenak beribadah kepadamu di saat ini. Bapa, saat ini kami mau datang berdoa kepadamu ya Tuhan, atas firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar secara bersama. Bapa yang baik, berkenan Engkau memberkati kami semua, supaya kami tetap dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberlakukan firman ini dalam kehidupan keseharian kami. Di mana kami belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Ajarlah kami ya Tuhan, ciri hidup jemaat mula-mula dapat kami terapkan dalam kehidupan keseharian kami semua. Kami mau bertekun di dalam Tuhan. Kami mau hidup berbagi dan peduli dengan sesama. Kami mau melayani Tuhan dengan sungguh. Lebih daripada itu, kami senantiasa punya waktu untuk ada dalam kegiatan-kegiatan ibadah seperti ini. Bapak, terima kasih banyak. Sebagai anak-anak Tuhan, kami mengaku sungguh Bapak, bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa. Jika Tuhan tidak bersama kami, maka kami tidak mampu untuk melakukan semuanya ini dengan baik. Untuk itu ya Tuhan, kasihanilah kami, khusus adik-adik kekasih kami yang sementara ada di rumah ini ya Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan mereka dari yang masih kecil, yang sudah sekolah sampai tingkat dari PAUD sampai di SMA. Tuhan memberkati dalam semua yang menjadi rencana dan cita-cita masa depan mereka. Tuhan berkenan memberkati dan jawab semua yang menjadi pergumulan adik-adik kekasih kami. Papa, Mama, Opa, Oma, semua saudara bersaudara kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di dalam kerjaan surga, bantulah kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan untuk melewati situasi sulit yang kami alami saat ini. Virus COVID-19 yang masih ada sampai saat ini ya Tuhan. Bapak, kami percaya dalam setiap aktivitas kami di rumah, kalaupun karena kebutuhan kami harus keluar,
Kami percaya sungguh Tuhan, Tuhan menjaga keluar masuk kami terlindung dalam kasih dan cinta Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, betapa kami rindu situasi ini akan segera berlalu dari kami, supaya kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami dalam ibadah sekolah minggu, tunas dari rumah teman yang satu ke teman yang lain. Kami rindu semua ya Tuhan situasi itu, dan kami pun boleh berkumpul dalam persekutuan berjemaat di rumah-Mu yang kudus. Kami mohon biarlah badai ini segera berlalu dan kehidupan kami boleh normal kembali ya Tuhan. Bapa terima kasih. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Kota Jayapura dalam menyikapi semua ini Bapa. Biarlah Bapa berikan kepada mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan, supaya mereka dimampukan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab ini dalam menata layani tanggung jawab pelayanan mereka untuk masyarakat dalam menghadapi atau mencegah penyebaran virus corona ini. Tuhan memberkati. Dan sebagai masyarakat Kota Jayapura yang baik, kami semua boleh mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, supaya semuanya ini boleh segera teratasi. Bapa terima kasih. Segala sesuatu yang kami lakukan di hari ini lewat ibadah kami, berkenanlah Engkau memberkati semuanya itu Bapa, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini, dan karena itu Mama Sami mengundang semua kita bangkit berdiri. Lalu kita akan mengangkat satu pujian yang berkata Yesus yang termanis. Bersama Kakak Vika kita akan mengangkat pujian ini. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Terima kasih Kakak Vika. Mari adik-adik sekalian, kita mengakhiri ibadah kita dengan mohon berkat daripada Tuhan. Kembali dengan ungkapan syukur kami kepadamu Bapa, untuk semua yang kami lakukan di saat ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan di saat ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini Bapa, dan karena itu kami mohon Bapa, datanglah, angkat tangan-Mu dan memberkati hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus mau tinggal menyertai kita sekalian. Semua orang yang sudah kami doakan hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Shalom. Terima kasih adik-adik sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Dah.